Masa mereka nggak datang sih? Kamu lupa lagi ya, Kila. Ini bunga untuk partner PH gue. Gue harusnya gak skip hal sepenting ini. Zara sama Cat. Serius. Rencana Fata untuk mengosongkan hatinya sampai tahu apa yang benar-benar ia inginkan sepertinya cuma berlaku dengan mengikhlaskan Zara. Karena mata Fata justru seolah sedang jujur kalau hatinya tetap akan selalu di Akila. Situasi ini sih justru membuat Zara merasa sudah bebas. Tapi justru Harry yang sedang terjebak di hubungan yang perlahan dijalanin sendirian. Karena Akila mungkin bisa nggak terlalu peka, bahkan melupakan beberapa hal. Tapi enggak dengan sejarah panjang yang pernah ia bangun bersama Fata. Di perjalanan menuju tempat acara, suasana di dalam mobil terasa sunyi. Akila tampak gelisah. Bisa aja sih karena ini launching bisnis pertamanya. Tapi kalau melihat karakter Akila, justru ini terasa aneh guys. Biasanya semakin tegang, Akila akan semakin cerewet. Entah mengeluh manja ke Harry atau sekedar heboh sendiri. Seperti tadi aja, sebelum berangkat Akila bisa teleponan begitu hebohnya dengan Fata karena bingung memilih gaun mana yang harus dipakai. Seolah ya saat ini hanya dengan Fata barulah Akila bisa benar-benar jadi diri sendiri. Namun saat itu sepertinya hanya ada raga Akila. Pikirannya jauh, tenggelam dalam diam. Wajahnya jelas gak menunjukkan kenyamanan. Harry pun sama. Memang sih Harry pendiam, tapi biasanya Harry selalu tahu cara membuat Akila terbuka. Kali ini enggak. Pikiran Harry pun sibuk menahan sesuatu. Ya cemburu, marah, curiga, kecewa. Semua dipendam di balik sikap seolah semuanya baik-baik aja. Tiba-tiba HP-nya Akila berdering nih. Nama Fata muncul di layarnya. Spontan ekspresi Akila menegang sebelum akhirnya minta izin pada Harry untuk menerimanya. Akila di sini berusaha guys menghargai hubungan mereka karena nggak ingin menimbulkan salah paham. Dan seperti biasa Harry memilih terlihat bijak memberi izin, padahal diam-diam karena Harry pun ingin tahu apa sih yang akan mereka bicarakan. Dan ya pembicaraan ternyata hanya hal sederhana. Fata menanyakan posisi, sesuatu yang mungkin terasa wajar aja dong ya bagi mereka berdua supaya nyampainya barengan ke lokasi. Tapi enggak bagi Harry guys, karena setelah teleponan itu berakhir, kegelisahan di wajah Akila justru semakin jelas. Bahkan saat Harry mencoba menyinggung perasaan Akila yang terlihat seperti orang yang sedang deg-degan, tampak Akila kaget seperti seseorang yang baru aja ketahuan menyembunyikan sesuatu. Namun Harry pun buru-buru menutupinya, memilih menenangkan, mengatakan acara nanti pasti berjalan lancar. Padahal di dalam hati Harry rasa itu yang gak enak itu terus tumbuh. Nggak lama Fata kembali menelpon HP Akila. Kali ini untuk memberitahukan bahwa kedua orang tuanya nggak bisa datang ke acara tanpa penjelasan detail. Hanya sekedar memberi kabar agar nantinya Akila nggak menanyakan di depan banyak orang. Namun justru Akila jadi khawatir, mulai merasa ada yang berbeda. Nada suara Fata terdengar seperti menyimpan sesuatu. Ditambah lagi ini adalah pertama kalinya orang tua Fata nggak hadir di acara penting mereka. Rasa penasaran itu langsung ya memenuhi pikiran Akila. Bahkan setelah telepon berakhir, Akila seakan tenggelam dalam pikirannya sendiri sampai lupa bahwa di sampingnya ada seseorang yang kini menjadi pasangannya. Seseorang yang juga punya perasaan, punya cemburu. Bahkan yang ada guys, Akila mulai membahas kedekatannya dengan keluarga Fata di masa lalu. Tentang bagaimana dulunya Om Jordan dan Tante Amanda selalu hadir di setiap acara. Tentang hubungan dua keluarga yang dulu terasa begitu dekat, begitu akrab. Coba bayangkan ya berada di posisi Harry saat hatinya sedang menahan cemburu dari tadi, tapi justru harus mendengar cerita panjang tentang masa lalu pasangan dengan mantan, lengkap dengan kehangatan keluarga, tentang orang tua, di mana Harry sendiri sudah sebatang kara. Sebenarnya sempat nih Harry berusaha menghentikan ucapan Akila dengan menyatakan mungkin mereka sedang sibuk lah, termasuk mengingatkan tentang hubungan Fata dan Akila yang sudah berakhir. Maksudnya cukup lah. Sebaliknya di pikiran Akila yang polos, justru bukankah ini adalah acara pekerjaan barengnya dengan Fata? Padahal guys sebenarnya Harry masih ingat jelas sebelumnya saat mereka masih elite squad, Fata bercerita nih ke mereka semuanya kalau orang tuanya sedang berada di ambang perpisahan. Tapi Harry memilih diam karena Harry nggak mau Akila semakin larut ya dalam rasa simpati terhadap Fata. Di titik ini Harry sudah memahami satu hal guys, kelemahan Akila, daya ingat yang gak stabil yang mungkin berkaitan dengan masalah mentalnya yang BPD. Bahkan saking pedulinya Harry sampai mencari tahu lebih banyak, berkonsultasi langsung loh dengan dokter Alma, mencoba memahami kondisi Akila dan cara mengatasinya. Jadi itulah kenapa Harry memilih menahan semuanya sendiri, menahan marah, cemburu dan sedihnya.
Karena hal yang paling ditakutkan ya, kalau Akila sampai merasa terlalu tertekan atau nggak nyaman. Bukan nggak mungkin guys, malah Akila akan seperti yang pernah terjadi pada Tante Amanda, yang dulu sempat melupakan banyak hal. Bahkan Tante Amanda bisa sampai nggak mengenali keluarganya. Amanda hanya mampu mengingat hal-hal indah saat masih pacaran dengan Jordan. Nah, dalam kasus Akila, jika sesuatu yang terlalu mengejutkan terjadi, khawatirnya nanti yang tersisa di pikirannya hanya sejarah indahnya bersama Fatah. Jadi itulah alasan kenapa Harry memilih diam. Bukan karena nggak peduli, tapi karena sedang berusaha menjaga mental Akila sambil perlahan mengorbankan perasaannya sendiri. Sesampainya di parkiran tempat acara, deretan karangan bunga langsung menyambut. Dari Starling, dari orang tua Akila, dari Tante Slay. Namun di antara semua itu, perhatian Harry tertuju pada satu nama, Salim Group, milik mamanya Fatah, yang menguatkan dugaan bahwa perceraian itu memang sudah benar-benar terjadi. Di saat yang sama, Fatah nyampe dengan penampilan yang karismatik, langkah yang tenang, dan tatapan yang langsung terpaku pada Akila. Terpesona jelas terlihat. Dan ternyata Fatah pun udah menyiapkan sesuatu, buket mawar biru yang dirangkai begitu indah. Bunga yang dulu pernah jadi simbol dalam perjalanan hubungan mereka. Mungkin Harry nggak tahu arti bunga itu atau fakta bahwa gaun yang dikenakan Akila adalah pemberian Fatah. Tapi satu hal yang langsung Harry sadari dan sesali, kecemburuannya telah membuatnya melewatkan sesuatu yang penting, sesuatu yang seharusnya ia siapkan untuk Akila, tapi justru dilakukan oleh orang lain. Untuk menenangkan hatinya sendiri, Harry menanyakan keberadaan Zara, nama yang ia harap bisa mengubah keadaan, memberikan sedikit kepastian bahwa Fatah sudah punya seseorang. Namun harapan itu runtuh seketika. Mobil Ken datang dan Zara turun bersamanya dengan pakaian nuansa biru yang serasi. Di benak Harry justru muncul lebih banyak tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di waktu semalam itu sampai semuanya bisa langsung berubah? Hal aneh di mata Harry, Akila dan juga Ken saat melihat Fatah justru tersenyum begitu tulus, ikut bahagia menyambut mereka. Begitu juga dengan Zara yang menyapa Fatah dengan santai, tanpa beban, seolah menunjukkan hubungan tanpa status di antara mereka benar-benar sudah selesai dengan damai. Bagi Ken ini seperti jawaban kecil. Pantas saja tadi sepanjang perjalanan Zara terlihat jauh lebih ringan, lebih bebas. Meski di sisi lain Ken tetap heran, bagaimana mungkin seseorang seperti Fatah yang dulunya begitu posesif bisa berubah secepat itu. Sedangkan bagi Akila yang biasa ya nggak tahu apa-apa, hanya bisa menatap semuanya dengan penuh kebingungan. Nggak mengerti kenapa Fatah terlihat baik-baik aja melihat Zara bersama Ken, atau kenapa Zara memilih datang bersama Ken seolah nggak menghargai Fatah lagi. Namun saat ini Akila bukan lagi di posisi menganggap Zara sebagai bestie sedekat nadi guys. Jangankan sambutan antusias, bahkan di benaknya sudah nggak ada lagi nama Jaya. Ada jarak yang tanpa sadar tercipta. Tapi Zara sebagai Rose, Sisi ataupun Jaya tetap selalu sama. Dengan instingnya Zara udah mengetahui sejak lama sesuatu yang selama ini antara Fatah dan Akila coba ingkari. Dan kinilah baru mereka sadari bahwa masih ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Dan Zara nggak ingin ada kecanggungan. Maka dengan senyum paling tulusnya Zara melangkah mendekat, memberikan buket boneka lucu, memeluk Akila dengan hangat penuh rasa kebanggaan untuk sosok yang bagaimanapun keadaannya tetap ia anggap sebagai sahabatnya. Karena sedikit banyak Zara paham guys bahwa seseorang dengan masalah mental BPD seperti Akila cenderung menarik diri saat ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dan emang nggak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Jadi Zara memilih menerima, memahami perubahan drastis sikap Akila tanpa banyak menuntut. Namun di momen itu guys, senyum tulus Fatah saat menyambut Zara perlahan berubah arah. Kepalanya otomatis memutar ke Akila. Tatapannya penuh kekaguman, bahkan menyiratkan rasa cinta yang masih sangat besar saat memandang dari ujung kaki sampai kepala. Karena emang gaun yang ia pilihkan terlihat begitu sempurna dikenakan Akila. Senyum puas terukir di wajah Fatah. Dengan penuh kesadaran, Akila pun membalasnya dengan senyum yang begitu manis, bahkan tersipu bahagia, seolah sebagai ucapan makasih dengan memamerkan penampilan memukaunya berkat gaun pilihan dari Fatah. Sebuah momen singkat, spontan, tapi cukup untuk membuat hati Harry terasa semakin perih. Alhasil ya, rangkulan Harry di bahu Akila menjadi lebih erat, seolah ingin menegaskan bahwa Akila adalah miliknya. Gak lama keluarga Akila nyampe dengan pertanyaan wajar dari Mama Mayang tentang keberadaan orang tua Fatah. Dan tanpa ragu Akila memberitahukan bahwa mereka sedang keluar kota. Jawaban sederhana, spontan, namun penuh pengertian. Dan justru guys, dari hal kecil inilah nama Akila selalu terukir semakin dalam di hati Fatah. Akila pun pamit duluan nih masuk bersama keluarganya. Di momen itu Harry menyempatkan berbisik pelan ke Fatah. Nadanya terdengar santai, tenang, tapi ada tekanan yang begitu terasa di setiap katanya. Sebuah ucapan simpati atas perceraian Jordan dan
Namanda. Namun di balik itu terselip peringatan yang jelas agar Fatah nggak menjadikan Akila tempat untuk melampiaskan beban keluarganya. Fatah terdiam guys, bukan karena nggak mengerti, justru sebaliknya Fatah sangat paham. Bahkan dari sejak semalam ya sampai detik ini Fatah berusaha menahan diri untuk nggak berbagi lukanya dengan siapapun, terutama dengan Akila. Hanya aja mungkin Fatah sedikit lupa bahwa sikapnya, perhatiannya yang masih begitu dalam ke Akila bisa melukai seseorang yang sekarang berdiri di samping Akila. Sementara itu Zara langsung menangkap perubahan sikap Harry. Ada sesuatu yang beda. Dengan insting tajamnya, Zara sebenarnya bisa aja menebak bahwa Harry pun mulai merasakan ada sesuatu yang belum benar-benar selesai antara Fatah dan Akila. Tapi kali ini Zara memilih memutuskan nggak lagi ikut campur dalam urusan mereka bertiga. Di sisi lain dalam perjalanan, Mohan dan Raisa sempat membahas hal yang sama. Mereka menyadari ada kegelisahan yang nggak biasa dari Harry. Meskipun begitu, mereka sepakat ya untuk nggak terlalu ikut campur. Sampai akhirnya mereka tiba di lokasi. Fatah langsung ngajak Mohan bicara berdua aja guys. Ia ingin menuntaskan pembicaraan semalam tentang Zara. Artinya dong bagi Fatah yang terpentingkan hubungan pertemanan mereka ke depan tetap baik, tanpa kemarahan, tanpa sakit hati, apalagi kesalahpahaman. Nah Mohan yang biasanya emosian karena selama ini melihat gimana kerasnya Fatah memperjuangkan Zara, seharusnya sulit menerima semua ini begitu aja kan. Tapi kali ini Mohan justru terlihat lebih tenang karena emang Mohan sudah paham semuanya. Bahkan sebenarnya Mohan pun merasa ini memang yang terbaik. Biarkanlah Fatah menjalani prosesnya, mengosongkan hati, terserahlah, dan mencari tahu apa yang sebenarnya arti cinta yang ia cari. Namun satu hal yang jelas bagi Mohan, nggak ingin membiarkan kakaknya menunggu dalam ketidakpastian. Sangat wajar kan kalau Mohan ingin sepupunya bahagia tanpa beban. Dan Fatah pun mengerti itu. Makanya Fatah mengatakan jika suatu hari nanti ia terlambat menyadari bahwa ternyata Zara adalah cinta sejatinya, maka saat itu Fatah nggak akan mengganggu hubungan Zara dengan siapapun pasangan barunya. Sebuah kalimat yang terdengar begitu mudah diucapkan, entah karena hati Fatah benar-benar sudah siap untuk mengikhlaskan Zara, atau justru tanpa disadari hati Fatah udah tahu siapa sebenarnya yang paling menguasai ruang di dalamnya.